Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan, yang telah menerangi kita, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang penuh dengan cahaya Islam ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah singkat tentang arti sabar. Adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat, namun terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Dan di sini saya akan membahas sedikit tentang apa sih sabar itu. Sebenarnya dalam bahasa Arab secara bahasa sabar berarti ridho, tajallada meningkat, dan tahammala bertahan atau ihtamala menahan. Dan dalam menghadapi sesuatu fi hudu wa ihtiman, dalam ketenangan dan duna syakwa, dan tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dan mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sungguh itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberi kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu kesabaran menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Untuk kesabaran yang pertama ini adalah sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabarun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189, Waja'alu ala komisihi bidamin kazib qala basawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu, dan Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya yang bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan Allah saja yang memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam dalam Al-Quran, Qala la tasribu alaikumul yaum,
yastaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dan Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sholeh Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ashaba ahadukum yawma sha'iman fala yarfusu wala yajhal fa imraun syatamahu aw qataluhu yakul innani shaimun, yang artinya jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seorang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sungguhnya aku seorang yang berpuasa, sungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua adalah sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون, yang artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Demikian ceramah singkat dari saya. Semoga kita bisa bersabar seperti kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf dalam menghadapi cobaan dan menahan amarah, serta dalam menghadapi segala masalah dan musibah. Akhir kata, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.